ウルススショック。お姉ちゃんが来た。Di antara banyaknya karakter-karakter One Piece, Kuma adalah satu dari sedikit karakter yang memiliki kisah perjalanan sangat pahit. Bagaimana tidak, kisahnya dirangkum oleh satu balutan kata yaitu penderitaan. Setiap langkah yang diambil tak pernah lepas dari ujian berat, air mata dan pengorbanan. Tanpa ada sedikit pun rasa ingin menyerah, dia terus berjuang meraih mimpinya, berlayar seorang diri dengan keyakinan kuat, yaitu menjadi seorang penyelamat sebagaimana legenda Nika. Dengan nilai bounty seharga 296 juta berry, Kuma menyandang berbagai predikat di pundaknya. Dari mulai seorang budak, pendeta, anggota revolusi, ayah, tiran, raja sorbet, Shichibukai hingga senjata pemerintah dunia. Semua predikat itu adalah saksi bisu bahwa Kuma bukanlah orang biasa, tetapi dia adalah seorang pahlawan yang hidupnya penuh dengan tragedi. Namun di balik itu semua, Kuma menyimpan kekuatan darah seorang Buccaneer. Dia dibekali tubuh besar dan berotot, dibekali penguasaan Bushoshaku Haki dan Kenbun Shaku Haki, serta dibekali tubuh cyborg yang membuatnya bisa melancarkan tembakan laser. Di samping itu, Kuma juga memiliki buah iblis langka bernama Nikyu Nikyu no Mi. Ada 3 kemampuan dasar yang dimiliki buah iblis ini. Pertama yaitu memindahkan benda hidup atau mati ke tempat yang sangat jauh. Kedua, memindahkan rasa sakit seseorang ke dalam gelembung merah. Dan ketiga, memindahkan salinan kenangan ke dalam sebuah gelembung. Selain digunakan untuk memindahkan, buah iblis ini juga sangat berguna di dalam pertarungan. Dari segi bertahan, Kuma mampu menghalau, membelokkan, bahkan membalikkan serangan dengan cara menyentuhnya menggunakan telapak tangan. Sementara dari segi serangan, Kuma mampu mengeluarkan beberapa teknik-teknik hebat seperti teknik Padho, serangan gelombang kejut yang mampu menghempaskan tubuh lawan, Supari Padho, teknik lanjutan Padho yang bisa dilancarkan secara bertubi-tubi, dan juga teknik Ursus Shock, teknik pamungkas yang mampu menghasilkan ledakan besar hingga sanggup menghancurkan area di sekitar. Berbekal semua kekuatan itulah, Kuma berhasil bertahan dari segala macam penderitaan. Dan untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut, inilah dia kisah dari sang pria terhebat Bartolomeo Kuma. Sekitar 47 tahun lalu, di kerajaan Sorbet, lahir seorang anak bernama Bartolomeo Kuma. Dia terlahir dari kedua orang tua yang memiliki garis keturunan darah berbeda. Ayahnya bernama Klep adalah seorang manusia yang berasal dari keturunan ras Buccaneer, sementara ibunya adalah seorang manusia biasa yang tidak diketahui namanya. Kehidupan yang saat itu Kuma jalani awalnya tampak begitu damai. Dia bersama kedua orang tua tinggal di sebuah gereja kecil, hidup berkecukupan dan dikelilingi oleh para jemaat yang sangat baik dan perhatian. Namun sayangnya, kedamaian yang mereka rasakan tidak bertahan lama. Ketika Kuma berusia 4 tahun, agen pemerintah dunia tiba-tiba datang dan menangkap mereka bertiga. Alasan kenapa mereka ditangkap adalah karena darah Buccaneer yang mengalir dari sang ayah. Sebab dikatakan ras Buccaneer adalah ras keturunan raksasa yang memiliki dosa besar pada dunia. Entah dosa apa yang dimaksud, tapi yang jelas sedari dulu ras ini selalu diburu, ditangkap dan diperbudak oleh kaum Tenryubito. Dan saat ini Kuma bersama kedua orang tua lalu diseret ke tanah suci Marijoa. Mereka bertiga dipisahkan dan dijadikan budak oleh masing-masing Tenryubito. Penderitaan pun seringkali mereka dapatkan, mau itu cambukan atau hinaan, hingga akhirnya sang ibu harus meninggal dan membuat Kuma larut dalam kesedihan. Demi bisa menenangkan Kuma, ayahnya yaitu Klep mencoba menghiburnya dengan membisikkan tentang legenda Nika. Di sana Klep mengatakan bahwa suatu hari nanti pejuang kebebasan Nika akan datang. Dia akan menyelamatkan semua orang yang tertindas, termasuk membebaskan para budak dan membawa kembali tawa ke dunia ini. Untuk menguatkan kata-katanya itu, Klep lalu mulai menunjukkan tarian kebebasan Nika. Namun ironisnya, baru saja Kuma tersenyum lebar, secara tiba-tiba Klep ditembak mati oleh salah satu Tenryubito. Sejak saat itulah, di balik kesedihan yang kembali melanda, Kuma mulai menanamkan benih-benih kepercayaan yang ayahnya tinggalkan. Itu adalah secercah harapan tentang kedatangan sang pejuang kebebasan Sun God Nika.
Hingga beberapa tahun setelahnya, pada acara kompetisi perburuan manusia di God Valley, Kuma akhirnya memberanikan diri untuk kabur. Dengan tubuh fisiknya yang kuat, dia berhasil membobol jeruji penjara demi meraih kebebasan. Meskipun upayanya ini mampu dicegah oleh para budak lain, di mana mereka khawatir jika pelarian Kuma akan membawa konsekuensi fatal bagi semua budak. Beruntung di saat Kuma tak bisa berbuat apa-apa, muncul dua anak pemberani yaitu Ivankov dan Ginny. Di sana mereka berdua tak hanya sekedar membela Kuma, tetapi juga mengajak para budak lain untuk melarikan diri, yang mana hal itu dilakukan dengan mencuri hadiah dua buah iblis langka yaitu Nikyu Nikyu no Mi dan juga Uo Uo no Mi model Seiryu. Alhasil, berkat adanya insiden perang yang melibatkan tokoh-tokoh legendaris seperti Garp, Roger, dan bajak laut Rox, saat itu Kuma dan Ivankov berhasil mencuri dua buah iblis tersebut. Walau buah iblis Uo Uo no Mi dapat direbut oleh Big Mom, tapi setidaknya Kuma berhasil memakan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi, yang mana dengan buah iblis inilah dia pun bertekad di hadapan Gorosei Saturn bahwa dirinya akan menyelamatkan banyak orang sebagaimana legenda Nika. Entah seperti apa akhir dari perseteruannya dengan Saturn, tapi dikabarkan Kuma berhasil kabur dari Pulau God Valley. Bahkan tak hanya itu, dia pun berhasil menyelamatkan 500 budak hingga membuat semuanya terbebas dari belenggu rantai perbudakan. Setelah kabur dari Pulau God Valley, Kuma pergi ke tempat kelahirannya yaitu Kerajaan Sorbet bersama Ginny dan Ivankov. Setibanya di sana, Kuma menjadikan sebuah gereja sebagai tempat tinggalnya dengan Ginny. Sementara itu Ivankov, dia pergi berlayar seorang diri menikmati kebebasannya yang baru diperoleh. Untuk bisa bertahan hidup, Kuma dan Ginny mulai menjual kayu gelondongan di desa terdekat. Setiap harinya mereka sering diwarnai oleh kebahagiaan ketika menyantap makanan, dan sesekali dengan kekuatan buah iblisnya, Kuma juga sering menyembuhkan luka-luka temannya yang ada di sekitar. Hingga di saat Kuma berusia 17 tahun, dia tumbuh menjadi pria besar dan diangkat menjadi seorang pendeta. Pada masa ini, Kuma mendedikasikan setiap minggunya untuk mengobati penyakit para lansia. Hal itu dilakukan dengan menggunakan kekuatan buah iblis, yang mana efek samping dari kekuatannya yaitu membuat Kuma harus menerima semua rasa sakit agar penyakitnya tidak kembali lagi pada mereka. Kebaikan dan pengorbanan yang disembunyikan Kuma ini tentu mendapat protes dari Ginny. Namun meski begitu, Kuma tetap saja ingin melakukannya karena sedari awal dia ingin membuat semua orang hidup bahagia seperti yang dilakukan legenda Nika. Ambisi mulianya tersebut juga Kuma lakukan secara diam-diam pada Ginny. Ketika Ginny meminta ingin dinikahi, Kuma menolaknya karena trauma dengan masa lalu, di mana dia takut jika suatu hari nanti kebahagiaan Ginny akan direnggut hanya gara-gara menikahi seorang Bakanir. Selain itu, Kuma juga menunjukkan ketertarikannya pada pejuang kebebasan yang dipimpin Dragon. Dengan penuh pengharapan, dia pun bermimpi ingin pergi ke lautan untuk bisa menyelamatkan hidup banyak orang. Kemudian pada titik tertentu, muncullah sang raja baru kerajaan Sorbet bernama Raja Bekori. Raja ini dikenal sangat kejam, licik, dan begitu korup. Demi meraup keuntungan dan meringankan beban upeti kerajaan, saat itu Bekori menjadikan wilayah selatan sebagai wilayah tak bertuan. Akibatnya, wilayah yang ditinggali Kuma dan para lansia ini menjadi bebas akan hukum, sehingga hal itu pun membuat para warga lansia ditangkap dan diperbudak karena tidak sanggup membayar upeti. Melihat ketidakadilan ini, Kuma tentu tidak tinggal diam. Dia pergi ke depan istana meminta para warga lansia dibebaskan, dan secara membabi buta dia pun mengamuk melawan para prajurit istana menggunakan kekuatan buah iblis. Dikarenakan aksi pemberontakannya inilah Kuma harus berakhir di dalam penjara. Dia dipenjara bersama Ginny dan teman-temannya karena sebelumnya mereka telah membuat kerusuhan sebagai bentuk protes pemenjaraan Kuma. Beruntung di tengah keputusasaan melanda, Kuma mendapat secercah harapan untuk bisa bebas. Harapan itu datang dari kemunculan para pejuang kebebasan yang dipimpin Dragon, di mana saat itu mereka berhasil menggulingkan Raja Bekori. Di samping itu, Kuma juga terkejut dengan hadirnya Ivankov sebagai bagian dari pejuang kebebasan, yang mana dari sanalah dia bersama Ginny ikut bergabung dan membuat kelompok ini pun perlahan dikenal dengan nama Pasukan Revolusi.
Selama berada di pasukan revolusi, Kuma dicap sebagai salah satu pilar terkuat karena memiliki kekuatan sangat besar. Dengan kekuatannya itu, Kuma sering menjalankan berbagai misi di penjuru dunia, dan tak jarang secara berkala dia juga mengunjungi kerajaan Sorbet untuk mengobati para warga lansia. Namun ironisnya, 8 tahun setelah itu terdengar kabar yang membuat hati Kuma bergejolak. Kabar itu menyebutkan bahwa Jinny ditangkap oleh pemerintah untuk dijadikan istri salah satu Tenryubito. Mendengar kabar tersebut, Kuma tentu dilanda api kemarahan. Dia menjadi sosok yang lebih berani dari biasanya dan mulai bertindak gegabah pada setiap misi. Mau itu misinya di East Blue bersama Ivankov dan Dragon, ataupun pada misinya di negara Tomi yang dia lakukan seorang diri. Kemudian 2 tahun setelah itu, Kuma akhirnya mendapat kabar tentang keberadaan Jinny yang sudah terbebas. Akan tetapi, meski demikian, sayangnya Kuma harus mendapat kenyataan pahit, di mana saat itu Jinny harus meninggal karena penyakit sisik safir, yaitu sebuah penyakit yang akan membuat seseorang mati jika terkena sinar matahari. Ditambah lagi, saat itu Jinny juga meninggalkan seorang bayi bernama Jewelry Bonnie, dan tanpa pikir panjang dengan kecintaannya yang begitu dalam, Kuma pun bersumpah akan merawat dan membesarkan bayi tersebut. Sejak saat itulah, kehidupan Kuma menjadi jauh lebih sibuk dari sebelumnya. Di samping harus menjalankan tugasnya sebagai komandan di pasukan revolusi, dia juga harus merawat Bonnie di kerajaan Sorbet sebagaimana seorang ayah. Hingga 5 tahun berlalu, Kuma kembali mendapat goresan luka di hatinya. Itu adalah sebuah fakta bahwa ternyata Bonnie juga menderita penyakit sisik safir. Seolah tak ingin nasibnya berakhir sama dengan Jinny, Kuma lalu memutuskan untuk keluar dari pasukan revolusi, yang mana hal itu dia lakukan agar dirinya bisa menjaga Bonnie dari efek samping paparan sinar matahari. Pada masa-masa ini, Kuma sering mendatangkan dokter untuk bisa menyembuhkan penyakit sisik safir. Walau upayanya itu tidak membuahkan hasil, tapi Kuma terus menunjukkan optimisme tinggi pada Bonnie. Terkadang dia menghiburnya dengan melakukan tarian kebebasan Nika, mengukir janji untuk bisa berlayar bersama, dan terkadang juga di satu momen dia menyembunyikan fakta bahwa sebenarnya kehidupan Bonnie hanya tinggal 5 tahun lagi. Di tengah situasi yang memilukan tersebut, Kuma tiba-tiba harus menghadapi badai penderitaan lain. Saat itu Raja Bekori yang dulu diusir dari Sorbet kembali muncul dan menyerang kampung halaman. Melihatnya, Kuma segera pergi ke istana, dan dengan kekuatan buah iblisnya, dia pun berhasil menumbangkan Raja Bekori bersama pasukannya seorang diri, membuat peristiwa ini pun tercatat sebagai sejarah yang dikenal dengan sebutan Revolusi Solo Sorbet. Akibat aksi heroiknya inilah, Kuma lalu dipaksa para warga untuk menjadi raja baru bagi kerajaan Sorbet. Namun sayang, semua itu tidak bertahan lama, karena beberapa bulan setelahnya berhembus kabar bahwa Bekori masih hidup dan sedang mengumpulkan dukungan pihak angkatan laut. Seakan tak ingin Sorbet jatuh ke dalam konflik politik, Kuma lalu memilih mundur dari tahta kerajaan. Dia menyerahkan tahtanya pada sang mantan raja terdahulu yaitu Bulldog, karena memang sedari awal yang dia inginkan bukan gelar atau kekuasaan, melainkan keselamatan Bonnie dari penyakit sisik safir. Dari sanalah, demi mencari seorang dokter yang bisa menyembuhkan penyakit Bonnie, Kuma mulai berlayar seorang diri. Dia menjelajahi dunia dan mengunjungi berbagai lokasi dengan harapan tipis. Bahkan tak hanya itu, tanpa ragu dia juga menghancurkan kapal-kapal marin yang dikomandoi Raja Bekori, yang mana hal itu pun membuat namanya kini ditetapkan sebagai buronan bajak laut. Hingga pada suatu waktu, Kuma bertemu dan bergabung kembali dengan pasukan revolusi. Seolah perjuangannya tidak mengkhianati hasil, di sana Dragon memberitahunya tentang seorang dokter hebat. Dia adalah Dr. Vegapunk, seorang ilmuwan jenius dari pemerintah dunia yang kemungkinan besar bisa menyembuhkan penyakit Bonnie. Mendengar hal itu, Kuma seketika langsung kegirangan. Tanpa pikir panjang, dia pun berniat akan pergi menuju pulau milik pemerintah dengan harapan untuk bisa menyelamatkan Bonnie apapun taruhannya. Berkat informasi yang diberikan Dragon, Kuma akhirnya berhasil membawa Bonnie ke hadapan Dr. Vegapunk di Pulau Egghead.
Di sana untuk bisa menyembuhkan Bonnie, Vegapunk meminta satu imbalan. Dia yang saat itu tertarik dengan tubuh seorang Buccaneer menginginkan Kuma mendonorkan sampel darahnya, yang mana darahnya tersebut nantinya akan dia gunakan sebagai dasar dalam proyek penciptaan Pacifista. Mendengar hal itu, Kuma tanpa ragu menyetujuinya karena baginya apapun negosiasi yang diberikan, keselamatan Bonnie adalah yang utama. Akan tetapi, belum sempat proses penyembuhan Bonnie dilakukan, tiba-tiba saja Gorosei Saturn yang menguping pembicaraan mensabotase negosiasi tersebut. Saat itu, melalui alat komunikasi Denden Mushi, Saturn menambah 3 syarat lain pada Kuma. Pertama, Kuma harus bergabung menjadi anggota Shichibukai. Kedua, Kuma harus menjalani transformasi penuh menjadi cyborg. Dan ketiga, Kuma harus bersedia menghapus seluruh kehendak bebasnya sebagai manusia. Selain itu, sebagai tambahan, Saturn juga melarang Kuma bertemu lagi dengan Bonnie setelah disembuhkan. Hal itu bertujuan demi mencegah kemungkinan pengkhianatan. Jadinya selama Bonnie dijaga ketat di kerajaan Sorbet, Kuma akan terus diawasi hingga kesadaran manusianya benar-benar lenyap. Menanggapi semua persyaratan itu, Vegapunk memprotes keras karena menentang prinsip kemanusiaan. Namun apa daya, di sisi lain, dengan kebesaran hati seorang ayah, Kuma rela menerima semua syarat tersebut. Dari sanalah dalam 6 bulan penuh pengorbanan, Kuma berpura-pura sakit dan tinggal di Egghead bersama Bonnie. Dia membantu Vegapunk membangun laboratorium, menjalin ikatan dengan Sentomaru dan Kizaru, serta diam-diam menyimpan luka mendalam yang tak bisa diobati sains manapun. Hingga setelah Bonnie dinyatakan sudah sembuh, Kuma mengantarnya pulang ke Sorbet dan menitipkannya pada Ratu Connie dan seorang agen pemerintah bernama Alpha. Di sana Alpha mengingatkan bahwa Kuma harus menepati semua janjinya, karena jika tidak maka dia akan kehilangan Bonnie. Untuk itulah, tanpa Bonnie ketahui, Kuma segera mengucapkan salam perpisahan. Sambil menahan tangis dan tawa palsu, dia pun berjanji akan menulis surat-surat pada Bonnie selama dirinya pergi. Dan kini, untuk menepati janjinya yang lain, Kuma secara resmi bergabung ke dalam anggota Shichibukai. Kabar ini sontak menggemparkan para tokoh-tokoh besar dunia, mau itu bajak laut Shirohige, Doflamingo, Crocodile, Boa Hancock, atau bahkan pasukan revolusi. Selain itu, Kuma juga mulai menyerahkan tubuhnya pada Vegapunk untuk dimodifikasi menjadi cyborg. Sambil menunggu proses penghapusan sisi manusianya, Kuma lalu banyak menulis surat untuk Bonnie. Dia menceritakan semua tempat yang pernah dikunjungi, termasuk saat menyaksikan Luffy kecil berlatih di Gunung Kolubo. Meskipun tanpa sepengetahuan Kuma, semua surat-surat tersebut disabotase oleh Alpha. Terlepas dari ketidaktahuan ini, Kuma terus menjalankan tugasnya sebagai Shichibukai. Tak jarang di setiap aksinya, meski telah menjadi mesin pemerintah, secara diam-diam Kuma masih menyelamatkan banyak orang. Dia tetap membantu pasukan revolusi di balik bayang, tanpa menyapa, tanpa menjelaskan, dan tanpa perlu diingatkan siapa dia sebenarnya. Beberapa tahun setelah menjadi Shichibukai, Kuma tetap menepati janjinya pada pemerintah. Sekalipun dia tidak pernah datang ke Sorbet untuk mengunjungi Bonnie, bahkan saat tahu bahwa Bonnie telah menjadi bajak laut yang ingin mencarinya, tanpa ragu dia kabur menghilang menggunakan kekuatan buah iblis. Di samping itu, pada masa-masa ini juga Kuma sering memperhatikan kemunculan Monkey di Luffy. Dari mulai kemenangan Luffy atas Arlong yang membuatnya merenungkan takdir Dragon dan anaknya, kemenangan Luffy atas Crocodile yang membuatnya harus menghadiri rapat Shichibukai, hingga perlawanan Luffy terhadap pemerintah yang membuatnya meyakini bahwa ada kemiripan antara Luffy dengan legenda Nika. Sampai pada suatu waktu, Kuma diberi tugas untuk membunuh para saksi kekalahan Gekko Moria di Thriller Bark. Saksi itu tiada lain adalah bajak laut topi jerami. Namun dikarenakan keyakinannya pada Luffy mulai tumbuh, saat itu Kuma menolak perintah tersebut. Dia justru memberi pilihan menahan kehancuran dan menerima tawaran Zoro yang menyerahkan diri demi kaptennya. Dalam senyap, Kuma pun mentransfer semua rasa sakit Luffy ke tubuh Zoro, sebuah aksi sunyi yang tidak pernah dicatat sejarah, namun akan terus bergema dalam loyalitas yang dibalas dengan rasa hormat. Akibat tindakannya yang tidak menuai hasil ini, Kuma langsung dimarahi Sengoku di Marijoa. Meskipun jauh di lubuk hatinya, Kuma meyakini bahwa dirinya tengah melindungi harapan di masa depan.
Kemudian seiring waktu berjalan, di saat kehidupan manusianya tinggal menghitung hari, Kuma tiba di Kepulauan Sabaody. Kedatangannya ke Pulau Sabaody adalah untuk melihat Bonnie terakhir kalinya. Terlihat tanpa menghiraukan status Bonnie sebagai generasi terburuk, dia pun saat itu menunjukkan senyuman hangat di balik kaca jendela. Akan tetapi, di momen inilah sesuatu yang tidak diduga oleh Kuma terjadi. Luffy yang baru tiba di Pulau Sabaody memukul seorang Tenryubito, menciptakan kekacauan hingga menghadirkan Kizaru beserta pasukan pasifista yang baru diciptakan. Seolah tak ingin Luffy dan teman-temannya mati di sana, Kuma diam-diam menjadi sosok penyelamat. Dia mengalahkan PX-1, mengirim satu persatu kru topi jerami ke tempat pelatihan masing-masing, dan di balik aksinya itu ada bisikan rahasia kepada Rayleigh bahwa dirinya adalah sekutu. Hingga setelah peristiwa tersebut, tibalah pada hari di mana Vegapunk akan menghapus sisi kemanusiaan milik Kuma. Namun sebelum itu, Kuma menitipkan ingatan hidupnya ke dalam sebuah gelembung, yang mana gelembung ini dia tujukan sebagai bentuk kenangan, doa, dan harapan bahwa nanti Luffy dan krunya bisa merubah dunia. Oleh karenanya, sebelum benar-benar menjadi alat tanpa kehendak, Kuma mengajukan dua permintaan terakhir pada Vegapunk. Pertama, memasukkan program untuk melindungi kapal Thousand Sunny hingga salah satu anggotanya kembali. Dan kedua, jika bertemu dengan Bonnie, berikan kado kalung sisik safir sebagai hadiah ulang tahunnya yang ke-10. Setelah menyanggupi permintaan tersebut, Vegapunk lalu memulai prosedur penghapusan total. Terlihat sambil menyaksikan seluruh kenangan hidup milik Kuma, dia pun menangis dan berucap bahwa Kuma bukan hanya pahlawan bagi Bonnie, tetapi juga pahlawan bagi semua orang. Seusai sisi kemanusiaannya dihapus, Kuma kini menjelma menjadi senjata hidup pemerintah yang diberi nama PX-0. Saat itu tanpa suara, tanpa kehendak, dan tanpa perasaan, Kuma hadir sebagai Shichibukai pada peristiwa perang besar Marineford. Di sana dia melukai Owers Junior tanpa belas kasih, menyerang rekan lamanya yaitu Ivankov. Bahkan saat Luffy melihatnya, tak ada goresan emosi di wajah Kuma, di mana dia seperti cangkang kosong yang senantiasa menunggu, menjalankan perintah, serta menyerang musuh tanpa ragu. Akan tetapi, di balik kekosongannya, Kuma masih menyimpan satu kehendak bebas. Seusai perang, Kuma muncul di Sabaody mengikuti satu program yang sudah Vegapunk terapkan, dan dalam 2 tahun penuh, Kuma terus melindungi kapal Thousand Sunny dari segala ancaman, yang mana ketika salah satu anggotanya yaitu Franky kembali, dia pun beranjak pergi dengan kondisi tubuh yang sudah terluka parah. Akibat tindakannya tersebut, pada saat pertemuan referee berlangsung, Kuma lalu dijadikan budak sewaan oleh salah satu Tenryubito bernama Roswart. Di sana dengan sangat kejam, Kuma ditunggangi, dirantai, dan diperlakukan seperti hewan. Tapi untungnya, ketika keadaan referee kian memanas, pasukan revolusi yang dikomandoi oleh Sabo datang menyelamatkan Kuma dan membawanya pergi menuju markas baru di Pulau Kamabaka. Pemerintah dunia yang mengetahui hal itu lantas segera menyuruh Vegapunk untuk mengaktifkan protokol penghancuran. Namun tanpa mereka sadari, Vegapunk telah mengganti protokol tersebut dengan protokol penghentian, sehingga hal itu pun membuat Kuma yang berada di Pulau Kamabaka hanya bisa terdiam tanpa bisa bergerak. Di momen inilah sebuah keajaiban tiba-tiba terjadi. Saat itu secara mengejutkan, Kuma bergerak dengan sendirinya. Dia berlari meninggalkan pasukan revolusi, menghempaskan diri dengan kekuatan buah iblis, mendaki Red Line sendirian, sampai akhirnya melawan para marinir yang dikomandoi oleh Akainu. Semua tindakan Kuma yang berada di luar nalar ini rupanya berlandas pada kekhawatiran terdalam akan keselamatan Bonnie. Terbukti saat itu, dengan wajah yang terbakar dan kakinya hancur, Kuma muncul di Egghead menyelamatkan Bonnie dari Gorosei Saturn. Dan dengan sisa-sisa tenaganya, dia pun langsung melayangkan satu tinju berbalut haki hingga membuat Saturn terhempas sangat jauh. Kemudian di saat pertarungan Egghead berakhir, Kuma yang tubuhnya sudah mencapai batas hanya bisa menunjukkan senyuman. Dia tersenyum melihat Bonnie mampu mengendalikan para pasifista, tersenyum melihat Bonnie dan Luffy berubah menjadi Nika, dan juga tersenyum melihat Bonnie dan dirinya bisa duduk bersama di atas kapal para raksasa. Dalam perjalanannya dengan kru Mugiwara ke Pulau Elbaf, Bonnie tampak bahagia di pangkuan sang ayah. Meski ayahnya itu tidak memiliki kesadaran, tapi dirinya sangat yakin bahwa kelak suatu hari nanti mereka berdua bisa berlayar bersama melintasi garis cakrawala.
Oleh karena itu, sesampainya di Pulau Elbaf, Bonnie mengikuti Lilith yang ingin membangun laboratorium, yang mana hal itu dia putuskan dengan harapan jika nanti Lilith bisa mengembalikan kesadaran manusia milik ayah terhebatnya. Oke, teman-teman, demikian sepenggal kisah perjalanan dari Bartolomeo Kuma. Entah apakah nanti kesadaran manusianya bisa kembali atau tidak, tapi yang pasti Kuma telah menunjukkan arti dari seorang pria. Pria yang tidak pernah putus asa, pria yang tidak pernah bercerita, pria yang sangat mencintai keluarga, dan pria yang selalu menepati janji-janjinya. Bagi Kuma, penderitaan adalah bagian dari hidup. Dia tidak menghindarinya, melainkan memeluknya sebagai harga dari cinta dan janji yang dia genggam. Selagi masih bisa berdiri, apapun akan Kuma lakukan karena dia tahu dunia ini tidak adil. Bahkan ketika pikirannya dihapus dan tubuhnya dikuasai, Kuma masih menyimpan sesuatu yang tidak bisa direbut, yaitu kehendak akan perasaan, yang mana hal itu pun menghantarkannya menjadi sosok ayah terhebat, membuat harapan Bonnie kembali hidup untuk bisa mengarungi lautan bersama. Pada akhirnya, kita pun bisa melihat bahwa Kuma adalah cerminan dari kebaikan legenda Nika. Dia bukanlah pahlawan yang ingin dielu-elukan, bukan pula martir yang ingin disanjung. Dia hanyalah seseorang yang diam-diam menanggung segalanya demi dunia yang lebih baik. Dunia ini tidak normal. Kenapa orang sepertimu terlahir berkuasa, sementara aku terlahir sebagai budak? Jika aku punya kekuatan, aku akan menggunakannya untuk membantu orang lain seperti Nika. Sang pahlawan Bartolomeo Kuma.